Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Saya mengajak jemaat di rumah untuk menyanyikan pujian ini. Rohmu yang hidup penuhiku, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita membuka hati kita. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami membuka hati dan pikiran kami pagi hari ini, Roh Kudus. Bersyukur di bulan Juni kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa, terima kasih untuk bulan Juni. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Dalam 6 bulan ini Tuhan, Engkau telah merawat kami. Engkau memberkati, melindungi kami semuanya. Hari ini kami terus akan membuka hati dan pikiran kami untuk menerima jamahan-Mu. Mari Roh Kudus, kami persilakan hadir di Bejanam. Kami semuanya, umat-Mu yang ada di rumah hari ini. Kami rindu dipenuhi dengan Roh-Mu kembali. Dan kami buka hati untuk jamahan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita menyembah Tuhan, senangkan Dia. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan. Di altar-Mu kami persembahkan hidup kami yang terbaik. Kau lawat kami Tuhan.
Hira Rama Sandara Bora Rama Sera Ramaya Sando. Ya Rama Taka Ramaya Rama Takaya Ramaya Ramaya Se. Mari semuanya dilesu berbareng berat, mari datang, hampiri tatanya, sembah Dia, sembah dan puji. Raja di atas segala raja, Yesus Kau Tuhan yang baik. Haleluya. Namo Rama Sanda ya Rama. Oh Roh Kudus, penuhi setiap kami. Hadir di rumah kami Tuhan. Kami persilakan Roh Kudus mengambil tempat yang terbaik di hati kami Tuhan. Kami siap, kami haus, kami rindu lawatan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami selalu bersyukur. Dan segala puji hormat kemuliaan ya Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan boleh mendengar firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengar juga kami minta pengurapan yang sama turun atas kami. Sehingga firman-Mu bekerja dalam hidup kami. Bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami mau Tuhan melakukan firman-Mu. Mari Roh Kudus yang mengurapi firman-Mu. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang siap, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan Juni tahun 2020 dengan berkat, dengan kasih anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Hari ini mari kita membuka Alkitab kita dalam Perjanjian Baru dalam Kisah Rasul 19. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 nanti dan kita akan lanjutkan. Demikian firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Dan selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Bapak dikasih Tuhan, di era Pentakosta yang sangat luar biasa hari-hari ini. Minggu lalu kita pernah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Anastasia. Bagaimana peran Roh Kudus di dalam dunia dan ke dalam orang-orang yang percaya. Di upper room saat itu Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta terjadi di sana. Tetapi Roh Kudus terus bergerak dan kita melihat bagaimana pelayanan Rasul Paulus pun berjumpa dengan orang-orang
yang berada di Korintus. Dalam Kisah Rasul kita membaca bagaimana murid-murid ditanya oleh Rasul Paulus. Pertanyaannya sama mungkin yang ditanyakan bagi jemaat hari-hari ini. Sudahkah kau menerima Roh Kudus? Bapak dikasih Tuhan, ada begitu banyak kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi kita belum tahu apa itu Roh Kudus. Di dalam penjelasan Kisah Rasul 19 ini, kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengajar dengan berani tentang kerajaan Allah. Saudara dikasih Tuhan, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Jangan sampai di tengah-tengah pandemi ini kita terlalu fokus memikirkan soal makan dan minum. Tetapi kita lupa akan janji Tuhan di era Pentakosta ini. Bagaimana Roh Kudus sedang dicurahkan luar biasa kepada setiap orang yang percaya. Peristiwa Kisah Rasul 19 ini mengingatkan bagaimana Yohanes Pembaptis telah berkata dalam Matius 3 ayat 11, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Bapak dikasih Tuhan, pertanyaan saya, sudahkah Bapak Ibu menerima Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus? Atau bulan-bulan ini kita justru mengalami defisit, kekurangan di dalam kepunahan Roh Kudus. Sehingga hidup kita diliputi dengan kekhawatiran, diliputi dengan berbagai pemikiran-pemikiran menghadapi tantangan ke depan ini. Membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Sebuah pengalaman yang sangat berbeda. Saat pertama menerima Yesus Kristus, seperti janji Tuhan terhadap murid-murid untuk menantikan janji Bapa di Yerusalem 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ia akan datang kembali dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Dan pengalaman ini diterima murid Tuhan Yesus dan kita juga ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya Roh Kudus yang menuntun saya dan saudara dengan iman. Tetapi ketika mereka menerima Roh Kudus, apa yang terjadi? Penganiayaan. Bahkan mereka dikatakan sesat, itu dari setan dan sebagainya. Ada sebagian yang mengumpat jalan Tuhan, mengejek murid-murid Kristus tentang bahasa roh, karena mereka takut. Apakah ini sesat? Apakah ini doktrin yang palsu? Sedang dikasih Tuhan, kalau Alkitab sudah mencatat, jangan takut Bapak dikasih Tuhan. Roh Kudus adalah juga pribadi Allah. Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Akan kebenaran karena aku atau Yesus pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Yesus lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Menjadi sebuah pertanyaan saya kembali, sudahkah engkau menerima Roh Kudus hari-hari ini? Atau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, dengan pemikiran kita sendiri? Bapak dikasih Tuhan,
Tuhan itu tidak mencari penyembahan. Tetapi seperti yang tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bisa menjadi orang Kristen yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tetapi manusia roh kita tidak dapat berkomunikasi dengan Allah yang adalah roh. Kita hanya berkomunikasi dalam bahasa dan pemahaman manusia. Itulah sebabnya kalau kita membaca penjelasan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 15 sampai dan 18 dikatakan, jadi apakah yang harus aku kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Bapak dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa Rasul Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Manusia ini terdiri dari 3 dimensi. Kita ini makhluk roh. Kita memiliki jiwa dan hidup di dalam tubuh fisik. Ketika kita berdoa dengan bahasa roh, manusia roh kita bangkit dan berkomunikasi dengan Allah dengan bantuan Roh Kudus. Ketika kita tidak berdoa dalam bahasa roh, manusia roh kita tidak mampu untuk berdoa. Kita berdoa 1 jam mungkin masih kuat, 2 jam masih kuat. Tetapi kalau kita berdoa dengan kemampuan roh kita manusia, tanpa bantuan Roh Kudus, tidak kita bisa lama berdoa. Tetapi dengan bantuan Roh Kudus, Bapak dikasih Tuhan, kita bisa mampu berdoa, bahkan bisa berjam-jam berdoa. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 39 dan 40. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Usahakan untuk memperoleh karunia yang utama ini, saudara dikasih Tuhan. Terutama bernubuat. Karena dengan bernubuat orang bisa mengerti dan mendengar. Tetapi kita juga tidak boleh melarang orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh itu seperti bahasa malaikat dan bahasa manusia. Tetapi juga diingatkan dorongan apa yang membuat saya dan saudara berdoa. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, tetapi kita ini dalam koridor kasih. Bahasa yang tidak kita mengerti. Seperti Yesaya 28 ayat 11, 12, sesuatu yang ganjil meskipun tidak mengerti, tetapi kita harus tetap setia berdoa. Dengan bahasa yang baru, yang sepertinya mungkin gagap ini agar bisa lebih jelas, maka banyak kita harus menggunakannya dan menggunakannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti seorang anak yang sedang belajar berkata-kata. Mungkin ada beberapa kalimat, tetapi terus dia akan berkata-kata dan berkata-kata.
Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh itu tidak berkata-kata kepada manusia. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 14. Tetapi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bapak dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu terus berdoa di dalam bahasa roh, itu dampaknya yang pertama adalah sebuah kesaksian. Di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27, demikian juga roh itu membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang kudus. Saudara, ketika kita berdoa dalam bahasa roh memang dengan keluhan yang tidak bisa kita ucapkan. Seseorang ibu yang biasanya menjemput temannya untuk datang beribadah dalam persekutuan doa. Tapi karena kedatangan tamu dia tidak bisa menjemput. Bapak itu masih cukup umur dan saat itu gerimis. Dan dia menelpon, Pak, maaf, saya tidak bisa menjemput Bapak untuk datang persekutuan doa. Oh, enggak apa-apa Bu, baik. Dan ibu itu terus berbicara dengan tamunya dan kemudian setelah tamunya pulang, ibadah persekutuan doa itu dimulai jam 7. Tetapi Roh Kudus berbicara kepada ibu ini untuk masuk kamar dan berdoa dalam bahasa roh. Kamu berdoa bahasa roh. Dan dia taat dan berdoa dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh terus, dan dia tidak mengerti apa maksudnya. Dan ketika dia datang dalam persekutuan doa, dalam persekutuan doa itu berlangsung, kesaksian Bapak yang dijemput ini berkata, saya mau bersaksi. Malam ini saat gerimis saya menuju persekutuan doa, saya jatuh di selokan di got. Karena tubuhnya sudah agak tua, dia tidak bisa bangun. Sangat sulit untuk bangun dari got itu, saudara. Tetapi tiba-tiba ada kekuatan yang baru. Persis dia lihat jam 7 kurang sedikit ya, sebelum masuk ke tempat persekutuan doa itu, dia tiba-tiba bisa bangkit. Dan ibu itu baru menyadari, jam-jam itu aku sedang berdoa dalam bahasa roh. Aku disuruh Roh Kudus untuk berdoa. Dan ternyata salah satu hal yang Tuhan nyatakan kepada Bapak ini, yang kemudian dia bisa beribadah dan tidak mengalami luka apapun. Bapak dikasih Tuhan, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini mengalami sebuah persoalan yang begitu berat, mentok, tidak bisa berbuat apa-apa, aku harus berbuat apa, aku mulai jenuh, aku mulai sulit. Mari masuk dalam kamar, berdoa dalam bahasa roh. Dan Allah akan menyelidiki hati nurani dan mengetahui maksud roh itu sesuai dengan kehendak Allah bagi orang-orang yang kudus. Ketika engkau berdoa dalam bahasa roh, engkau berbicara dengan Tuhan dan engkau mengontrol lidah kita ini. Tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti mereka akan melakukan amanat agung. Mereka akan mengusir setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan
Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Dan semakin hidupnya intim dengan Tuhan. Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang memiliki tanda-tanda seperti dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18? Atau kita hanya menjadi orang Kristen yang stagnasi, yang tidak punya kuasa apa-apa? Saudara, firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa. Dalam bahasa Jawa, kesaktian, ya. Kamu akan sakti gitu ya. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak dikasih Tuhan, penting sekali kita sebagai orang Kristen yang memiliki tanda-tanda yang sesuai dalam Markus 16. Kalau tidak, maka hidup kita akan terlindas dengan arus dunia ini. Kita tidak tahu arah tujuan hidup kita. Tetapi ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia akan menolong saya dan saudara. Bagaimana caranya? Pak, saya dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus kembali. Saya pernah dibaptis tapi kok enggak pernah sekali lagi ini bahasa kok sepertinya hilang. Ada seorang yang pernah berkata seperti itu. Kalau Bapak Ibu melihat Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Alkitab berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Bapak mana kalau anaknya minta roti, memberi batu. Minta ikan, memberi ular. Saudara, kita perlu menantikan dalam ketekunan, dalam doa, pujian, penyembahan dengan rasa haus. Seperti murid-murid Yesus Kristus ketika menantikan janji di Abraham saat itu. Hari-hari ini kita bisa menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini di rumah dengan banyak beraktivitas di dalam doa, pujian, dan penyembahan selain bekerja rutinitas kita. Maka hari ini Bapak dikasih Tuhan, saya simpulkan dalam Kisah Rasul 19 ini, mari sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita mau saudara dibangun, dididik, diubah sesuai dengan himbauan dari pemerintah, mau mengikuti new normal. Harus mau berubah saudara, sederhana saja. New normal itu apa? Pakai masker. New normal itu apa? Jaga jarak. New normal itu apa? Jangan berkumpul. New normal itu apa? Jangan berpelukan. New normal itu jaga kebersihan, cuci tangan, mandi. Sederhana Bapak dikasih Tuhan. Demikian kalau saudara mau di-upgrade bersama Roh Kudus dalam saat-saat saudara mengalami lawatan Tuhan, saat teduh bersama Roh Kudus dalam perlindungan pribadi, dalam doa, pujian, penyembahan, saudara ada suatu kekuatan yang baru. Saudara, Tuhan izinkan saya mengalami syaraf kejepit di tangan kiri mulai kambuh lagi justru saat ada di rumah. Sakit sekali kalau kambuh saudara, peredangan otot ini dan sangat sakit. Kadang-kalanya sudah berdoa dan belum ada jawaban dan belum ada kesembuhan. Tetapi suatu saat saya membuka sebuah YouTube saat teduh daripada Bapak Pendeta Philip Mantova. Di situ dia menjelaskan bagaimana doa kita diurapi oleh Roh Kudus. Dan tiba-tiba ada sebuah gerakan di otot tangan kiri saya, jeruk. Saudara, dan itu mulai berkurang. Dan saat ini saya bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Melayani Bapak Ibu Tuhan ini, tangan saya sudah tidak lagi mengalami getaran-getaran yang menyakitkan. Bapak dikasih Tuhan, Roh Kudus mengurapi doa saya dan saudara. Dengan keluhan-keluhan di dalam saat-saat seperti itu, mari katakan bersama Roh Kudus selamat pagi. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus berikan saya
Dia adalah pribadi Allah sendiri, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu mari jangan mendukakan atau saudara tidak mau dituntun Roh Kudus. Mari belajar untuk mau menerima karunia Roh Kudus dan meminta karunia yang utama. Kembangkan kepekaan rohani saudara. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Ada begitu banyak suara yang hoax dunia ini, saudara dikasih Tuhan. Tetapi ketika saya dan saudara mau dididik, mau dilatih, kita sama-sama mau dipimpin Roh Kudus, maka di era Pentakosta ini, saudara akan berjalan bersama Roh Kudus dalam akselerasi percepatan yang luar biasa. Awal tahun saya telah mengingatkan kepada jemaat GBS Obrit supaya ingat waktu atau kairos. Saya ingatkan kalau saya punya jam di rumah itu saya percepat 15 menit atau 20 menit. Supaya apa? Supaya persiapan saya lebih baik ketika saya akan ke kantor atau melakukan aktivitas. Tetapi secara rohani saya baru menangkap, ya hari-hari ini Tuhan sedang melakukan percepatan yang luar biasa. So itu mari kita harus berkenan di hati Tuhan. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu mari tinggalkan masa lalumu. Kuburkan masa lalumu. Dan hidup di dalam sekarang ini, menyerahkan hidup masa kini. Di dalam percepatan Roh Kudus saudara dan saya akan dibawa ke dalam perkenanan yang lebih lagi. Saya dan saudara akan bisa mengatasi waktu-waktu ke depan ini. Ada gairah untuk menyambut tuain yang besar. Mungkin di bulan Juni ini kita sedang mempersiapkan ibadah di gereja lagi. Dengan situasi yang baru, dengan jaga jarak, dengan staf ibadah mungkin hanya 100 orang. Dengan memakai masker, dengan pakai protokol kesehatan juga. Bapak Ibu siap berubah. Bapak Ibu siap mengikuti semuanya. Tetapi ketika Roh Kudus memimpin kita semuanya, kita pasti bisa mendisiplinkan diri kita. Bersama Roh Kudus kita mampu melakukan aturan-aturan yang baru. Sebab itu mari kita persiapkan hati kita. Hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari buka hati. Buka hati tuh jamaah. Bapak Ibu yang di rumah angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita di dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan mengambil alih seluruh kehidupanmu. Di altarnya Tuhan kita menyembah. Ku buka hati, ku buka hati. Terima pengurapan yang baru di bulan Juni ini Tuhan. Kami minta Engkau mengurapi jemaat, mengurapi kami semuanya, anak-anak, pemuda, remaja. Roh Kudus, penuhi mereka. Roh Kudus, jamah kami semuanya. Kami terima hari ini. Kami terima Roh Kudus yang membawa kami ke dalam percepatan-Mu. Roh Kudus yang mendidik, membawa kami, mengupgrade roh kami untuk lebih lagi menerima dimensi yang baru dalam karunia roh. Kami terima hari ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tangan Bapak Ibu dipersiapkan roti dan anggur. Setiap kita
melakukan perjamuan kudus, kita selalu mengingat bagaimana Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya, nyawanya untuk saya dan saudara. Suatu mari kita melakukan dengan cara yang benar. Kita mengevaluasi, kenapa hari-hari ini kok hidup saya tidak dituntun oleh Tuhan? Kenapa saya selalu mengalami masalah demi masalah? Kok saya selalu kalah? Mari kita berdoa bersama-sama secara pribadi kepada Tuhan, agar Tuhan melayakkan saya dan saudara. Ketika kita mengambil roti dan anggur yang dilambangkan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus, kita dilayakkan untuk hidup kita terus dibenarkan, dikuduskan sampai kita mengalami kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Bapak dikasih Tuhan, peganglah roti dan anggur. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita semua mengucap syukur oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan segenap jemaat yang di rumah, yaitu tiap-tiap orang yang percaya ditebus atau dibeli oleh Allah, dan sekarang semuanya menjadi miliknya, menjadi kepunyaannya. Bukankah roti yang kita pecahkan ini dengan memandang tubuh Kristus, dan dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami hanya memandang kepada tubuh Kristus. Bapak dikasih Tuhan, mari angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Setiap Bapak Ibu yang di rumah, mari membuka mulut kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan curahkan. Terima kasih kamu mau dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Yesus Tuhan. Kau yang layakkan kami. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Oh Bapa, angkat beban mereka. Lawat kami Roh Kudus. Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami ya Tuhan. Di dalam kesusahan, Engkau penghibur yang sejati. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, aku berdoa untuk jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami persoalan. Bapak, kami berdoa ya Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, berikan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang diputus pekerjaan ya Tuhan, tapi kami percaya pemeliharaan-Mu segitu ajaib dan luar biasa. Kami minta mujizat terjadi pemeliharaan bagi anak-anak-Mu yang sedang tidak mendapatkan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa mungkin pekerjaan mereka hari-hari ini sepi, Roh Kudus tolong berikan kekuatan mereka, dan kami percaya ya Tuhan, Allah-Ku akan memenuhi segala keperluan, kekayaan dan kemuliaan-Nya. Yang sakit, yang sedang terbaring di tempat tidur hari ini, Engkau datang dengan kuasa-Mu ya Tuhan untuk menjamah dan menyembuhkan. Karena kuasa-Mu, janji-Mu berkata oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh, yang lemah kuat kembali. Engkau mungkin yang sedih karena barusan ditinggalkan orang yang Kau kasihi. Hari ini Roh Kudus datang untuk menghibur-Mu, untuk menolong-Mu dan memberi kekuatan. Engkau tidak sendiri. Bapa di surga selalu memperhatikan, menolong-Mu setiap waktu. Hampiri Dia. Jangan takut, jangan khawatir. Dia Bapa yang baik bagi kita semuanya. Dia sanggup memelihara anak-anak-Mu, masa depan, sekolah kuliah. Engkau yang sudah lulus kuliah, Tuhan berikan pekerjaan, Tuhan bukakan kesempatan, Tuhan berikan pengurapan yang baru, kreativitas untuk bekerja, untuk berusaha, untuk berdagang, untuk membuat makanan, untuk melakukan perkara-perkara yang semuanya Tuhan mendatangkan keberuntungan dan keberhasilan. Kami akan mengakhiri ibadah hari ini, dan angkatlah kedua tangan-Mu, dan pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih, rahmat, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam pengorbanan dan kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di dalam pengurapan dan penolong dari Allah Kudus selalu menyertai saya dan saudara hari ini. Sampai Maranatha nanti, kita akan berjumpa dengan Dia kekal selama-lamanya di surga yang mulia. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, sekolahmu, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, dan apa saja yang engkau akan lakukan hari-hari ini, dan mengambil keputusan. Tuhan akan mengurapi engkau dengan Roh Kudus-Nya dan membuat tanganmu berhasil apa yang engkau akan kerjakan. Tuhan mengangkat engkau naik menjadi kepala dan bukannya ekor. Di antaramu tidak ada yang kekurangan, di antaramu tidak ada yang miskin. Jika engkau melakukan firman-Nya hari-hari ini dengan sungguh-sungguh, maka janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupmu. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.